Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, back again with me Wendy Saputra on our favorite channel in Wendy TV. Yay! Oh my god, gue gila lagi hari ini. Sombong amat. Oke guys, back again with me Wendy Saputra. Di channel gue ini, gue bakal ngasih tahu kali ini berita yang lagi viral guys. Yang mana berita ini tuh lagi bergulir lagi nih, terangkat lagi setelah 1 tahun yang lalu tuh emang viral juga gitu ya. Mungkin karena ya orang tuh was-was, takut, cemas, khawatir, apapun itu deh pokoknya gitu ya, tentang berita ini, dan sekarang terangkat kembali dan juga mungkin dikaitkan sama yang kemarin kejadian kemarin di Sukabumi. Apa sih beritanya? Apa sih videonya yang bakalan gue bahas kali ini? Sebelum itu guys, gue mohon maaf banget kalau misalkan video kemarin juga kurang berkualitas dari segi gambar, dan juga pembawaan gue juga masih balelo. Ya ada sesuatu part-part yang kalian gak suka, oke nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang masalah balelo dan juga kualitas gambar yang kurang bagus itu sorry banget, gue bakal improve lagi itu gitu ya. Dukung gue dengan cara subscribe, like, share. Kemudian kalau misalkan kalian mempunyai pertanyaan-pertanyaan ataupun masukan, kritikan, silahkan banget di komen di kolom komentar gitu ya guys. Oke, itu aja. Kita masuk ke video ini. Gue kan sering baca berita-berita gitu ya, baik itu di Kompas, CNN Indonesia, Tribun, dan segala macamnya gitu. Dan gue juga sering lihat-lihat di Instagram, kemudian di video-video di YouTube gitu. Awalnya sih gue tuh kaget setelah pas gua tuh buka YouTube, kemudian ada salah satu channel yang dia tuh ngunggah video tentang tsunami yang akan terjadi di Jawa bagian selatan setinggi 20 meter. Ya gua auto kaget dong gitu, karena kan gua rumahnya di Jawa gitu ya, dan gak terlalu jauh juga dari pantai selatan gitu ya. Ya sekitar 200 kilo, enggak 200, sekitar 100 kilo deh pokoknya mah. Lumayan jauh gak sih? Mudah-mudahan ya. Jadi gini guys, untuk masalah teknis, untuk masalah keilmuan tentang geofisika, ilmu kebumian, lapisan bumi, lempeng, kerak benua kah itu, lempeng benua, lempeng samudra, kerak benua atau kerak samudra gitu. Itu bukan ranah gua gitu, karena gua belum expert di sana. Gua cuman bisa mengerti dan paham doang, tapi gua belum bener-bener bisa expert banget atau menjadi ahli di sana gitu ya. Karena ya seperti gue bilang gitu ya, banyak banget berita-berita yang bergulir, yang semilir berita yang sekarang tuh lagi banyak banget gitu di internet gitu ya. Tuh di sini nih berita-beritanya tuh banyak banget gitu kan, baik itu berita, baik itu video, baik itu post-postan di sosial media Instagram ataupun yang Facebook ya, dan yang lainnya deh, pokoknya banyak banget gitu ya. Jadi ya gue bingung juga gitu, gue mau ngebahas tentang apa, karena ya berita-beritanya tuh banyak banget tentang gejalanya seperti apa, kemudian uh, cara menanggulanginya seperti apa, kemudian bahkan ada yang dikait-kaitkan dengan yang namanya mitos, legenda dari Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Jadi gue bingung kan mana yang harus gue bahas, jadi gue ambil jalan tengah aja. Gue cuman bakalan bahas secara keilmuan gue, karena seperti yang dibilang oleh Agus Komte, Pak sosiologi dunia gitu ya, yang mana tahapan-tahapan kita tuh harus, untuk menjadi manusia modern tuh kita harus ada pada tahapan berpikir positivistik. Artinya ya dengan keilmuan kita pakai, bukan secara mitos, secara nalar atau turun temurun dan sebagainya gitu ya. Nah, gue bakal masuk aja ke fakta-faktanya tentang kejadian yang dikaitkan dengan gempa dan juga tsunami, dan juga mungkin di akhir nanti dengan sedikitnya gue bakal ngasih saran, dan juga bukan saran sih ya, ini lebih ke mitigasi kita semua gitu ya. Seandainya ya kita berandai-andai, mudah-mudahan nggak terjadi gitu ya, terjadi tsunami tersebut. Cek it out. Oke, fakta yang pertama nih guys, dikutip dari kompas.com gitu ya, salah satu platform berita online, berita gitu ya. Itu tuh kalau misalkan fakta tentang potensi tsunami Selat Jawa, yang pertama adalah memang Indonesia ini tuh rawan gempa guys. Kenapa? Karena ya Indonesia tuh pertemuan lempeng benua sama lempeng samudra gitu ya. Mereka tuh kalau bertumbukan ya mereka tuh udah gempa atau tsunami kalau misalkan di daerah
di daerah pantai ya terjadi tsunami, kalau misalkan di daerah daratan ya terjadi gempa gitu, patahan atau bongkahan gitu. Sebenarnya ini ada di pelajaran geografi, tapi gue gak bakal ngebahas tentang lebih dalam lagi tentang geografi ya. Jadi intinya itu, Indonesia tuh rawan sekali gempa karena itu pertemuan lempeng benua sama lempeng samudra. Itu aja guys, poin yang perlu kalian tahu gitu ya. Poin yang kedua adalah, fakta yang kedua adalah potensi. Ini tuh potensi bukan prediksi. Artinya apa? Gini, yang namanya potensi itu ya memang potensi itu bakalan terjadi gitu, bakalan terjadi karena ini berdasarkan keilmuan para peneliti gitu ya. Dan juga ini bukan prediksi. Kenapa? Yang namanya prediksi itu tuh adalah suatu kejadian yang bisa diprediksikan kan, kapan akan terjadi dan di mana letak itu bencana itu tuh akan terjadi gitu ya. Nah, kenapa potensi? Karena gini guys, karena ya penelitian tuh, si orang peneliti tuh nggak serta merta dia tuh langsung meneliti gitu aja tanpa mereka lihat gitu ya, jejak jejak dulunya tuh seperti apa gitu kan. Ya memang karena Indonesia tuh sebelumnya juga pernah mengalami yang namanya gempa dan juga tsunami yang sangat besar guys. Ya sekitar 400 tahun yang lalu itu tuh pernah ada yang namanya gempa di pantai selatan juga sangat dahsyat gitu. Jadi itu acuan mereka gitu. Dan suatu gempa atau tsunami itu tuh namanya siklus guys, karena ya yang namanya siklus gini, suatu lempeng benua sama samudra tuh ya saling berdekatan gitu ya. Dan itu tuh banyak banget macam-macamnya. Pendekatan-pendekatan tuh banyak, mereka tuh banyak banget gitu ya. Cara PDKT yang mereka tuh banyak banget gitu ya. Nah, kalau misalkan mereka tuh udah bertumbukan ya menghasilkan gempa atau tsunami yang tadi berdasarkan titik letaknya itu di mana gitu ya guys. Nah, kalau misalkan mereka udah melakukan hal itu, ya mereka tuh nanti melakukan hal itu lagi gitu, berdekatan lagi, gitu lagi, duar lagi gitu, berdekatan lagi, duar lagi, gitu aja seperti itu kayak siklus. Ya karena sebelum-sebelumnya juga pernah seperti itu dan dimungkinkannya dia di potensinya tuh akan terjadi hal yang sama juga nanti di masa yang akan datang. Jadi intinya poin yang kedua ini tuh potensi dipastikan akan terjadi tapi bukan prediksi. Kita tidak bisa memprediksikan kapan kejadian itu tuh akan terjadi, ya kapan dan juga di mana tempatnya gitu guys ya. Oke, itu poin yang ketiga adalah mengungsi itu bukan sekarang guys. Jadi apa artinya? Ya kita nggak bisa langsung, oh karena kita tahu bakal ada gempa, bakal ada tsunami kita langsung mengungsi. Nggak bisa gitu guys. Ya kita tuh boleh jaga-jaga diri gitu ya, cuman ya kita nggak boleh ngungsi sekarang-sekarang ya. Jadi ujung-ujungnya kita merasa takut, cemas gitu di tempat pengungsian ya, akhirnya kita nggak produktif juga gitu. Kita nggak tahu kan kapan, barangkali kan bisa aja 1000 tahun yang akan datang baru terjadi itu kejadian itu, keburu kita is dead gitu kan. Jadi jangan terlalu khawatir guys, intinya itu yang ditekankan juga sama badan eh, BMKG itu gitu guys ya. Itu ya mereka bilang kayak gitu. Yang terakhir adalah cara menghitung gempa dan tsunami. Nah ini tuh bisa dihitung juga gitu guys. Nanti kalau misalkan emang um, ini hanya sebagai ya perkiraan bukan prediksi. Prediksi itu ya itu tuh waktunya tuh udah tetap ditentukan, jam segini bakalan terjadi gempa atau tsunami gitu guys ya. Tapi ini sebagai keperkiraan aja dan ini tuh bisa dihitung berdasarkan siklus dan juga berdasarkan nanti tuh ya pokoknya mah secara keilmuan deh, pokoknya mah arah nanti ombaknya tuh kemana, kemudian gimana nanti sistemnya tuh kayak gimana gitu guys. Jadi ya itu sih, jadi bisa perkirakan juga tapi bukan diprediksi kapan dan juga di mana tepatnya gitu guys. Sekarang kita masuk ke saran dan juga bagaimana sih cara kita menikapinya gitu ya. Jadi gini guys, kita sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir, terlalu cemas, terlalu takut juga, karena kita nggak bisa memprediksi yang gue bilang tadi gitu ya. Kita nggak bisa memprediksi kapan waktu gempa itu tuh akan terjadi gitu ya. Kita nggak bisa memprediksi kapan gempa itu tuh bisa terjadi di mana, kemudian jam berapa, tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa, kita nggak bisa. Jadi intinya kita nggak, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu cemas juga, karena itu hanya akan membuat kita, mental kita tuh terganggu. Dan juga kalau misalkan ke fisik atau juga ke aktivitas kita nggak jadi kita nggak produktif guys gitu ya, sayang waktu umur kita gitu guys ya. Yang kedua adalah kita harus terus banyak berdoa, terus banyak beristighfar gitu ya, karena apapun juga setiap kejadian itu ya itu bisa terjadi atas kehendak ya dari yang di atas gitu ya, Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, Tuhan kita. Kemudian yang tips yang ketiga adalah kita harus mempersiapkan juga gitu dari sekarang.
kita harus bagaimana gini role-nya apabila nanti memang seandainya terjadi, kita tuh harus bagaimana, kita tuh harus lari kemana, terus berlindung di mana gitu ya. Ya kita harus juga mempersiapkan arahnya tuh seperti apa nantinya gitu guys ya. Itu aja sih tips dan juga cara menyikapi kita. Jadi intinya jangan terlalu khawatir aja gitu guys ya. Oke guys, itu aja yang bisa gue sampaikan. Sorry banget gue balik lagi dalam penyampaiannya, tapi mudah-mudahan intinya poinnya bisa kalian dapetin. Intinya balik lagi, jangan terlalu khawatir. Emang ini suatu kenyataan hidup yang harus kita jalani, tapi kita jangan terlalu khawatir, jangan terlalu cemas, jangan terlalu takut. Kita serahin semuanya sama yang di atas, sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu guys. Itu yang bisa gue sampaikan. Bagi kalian yang menemukan kesalahan gue, di mana letak kesalahannya, mohon silahkan koreksi gue dengan cara komen di kolom komentar gitu ya. Gue bakalan senang sekali kalau misalkan kalian bisa memberikan komentar dan juga masukan saran kritik yang membangun bagi gue, demi membangun channel ini terus semakin besar. Oke guys, itu aja yang bisa gue sampaikan. Sorry banget sekali lagi. See you next time in other video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.